Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, saya Safiana Wilianca dan teman saya Latifah Rahab. Di sini kami dari kelompok 4 Sejarah Pendidikan Islam akan membahas materi mengenai Madrasah Ahli Hadis dan Madrasah Ahli Ra'i. Dengan dosen pengampu, Bapak Doni Putra LCM Hum. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Latifah Rahab. Kepada Latifah, dipersilahkan. Pembahasan yang pertama yaitu Madrasah Ahli Hadis. Yang pertama, sejarah kelahiran Madrasah Ahli Hadis. Madrasah Hadis ini pada permulaannya timbul di Hijaz, karena penduduknya lebih mengetahui tentang ucapan dan perbuatan Rasul. Madrasah Hadis ini awalnya dipimpin oleh Ibnu Musayyab. Banyak ulama Hijaz yang berguru kepadanya. Madrasah Hadis ini sebenarnya bukan cuma dipegang oleh fuqaha Hijaz atau Madinah saja, melainkan juga oleh fuqaha di luar Hijaz yang pengikut-pengikutnya terdapat di beberapa kota besar Islam. Yang mengendalikan madrasah hadis ini selain Salim Ibnu Abdullah, Ibnu Umar, kemudian Az-Zuhri, dan Yahya Ibnu Umar, sesudahnya Malik, Asy, Syafi'i, dan Ahmad dan Daud. Yang kedua, faktor penyebab kemunculan aliran hadis di Madinah, di mana banyaknya sahabat yang menghafalkan hadis Rasul di Madinah, karena yang menetap di kota ini ternyata lebih dari yang berhijrah ke negeri lain. Oleh karena itu, sangat mudah untuk mendapatkan hadis Nabi di negeri Hijaz. Yang kedua, sedikitnya problematika yang muncul karena munculnya masalah baru yang tidak ada nasnya sangat sedikit sekali, terutama dalam masyarakat yang pada zaman tabi'in itu mereka hidup dalam suasana perkampungan dan tidak perlu menggunakan pendapat pribadi. Dan yang ketiga, para tabi'in yang ikut gaya gurunya seperti di kalangan sahabat yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar, dan Aisyah, inilah yang sangat terkenal berkomitmen tinggi dengan sunnah dan tidak memakai pendapat pribadi. Dan yang ketiga, corak fikih pada madrasah ahli hadis. Adapun corak fikih pada madrasah ahli hadis sebagai berikut. Yang pertama, para fuqaha lebih mendahulukan sunnah daripada pendapat pribadi dan tidak menggunakan ra'i kecuali dalam masalah yang tidak ada nasnya, baik dalam Al-Quran, sunnah, ijma' maupun pendapat sahabat. Dan yang kedua, para pengikut aliran ini sangat komitmen dalam menjalankan nas, jahir, dan tidak melihat ilat sebuah hukum atau hikmah pensyariatannya. Dan yang ketiga, mereka tidak menggunakan pendapat pribadi, kecuali jika terpaksa dan membatasinya dalam masalah realitas hidup yang memang perlu segera mendapat jawaban. Dan adapun jejak ilmiah madrasah ahli hadis yang sebagai berikut. Terjaganya dan terkumpulnya sunnah Nabi, komitmen ini telah memotivasi mereka untuk menjaga dan memberikan perhatian khusus. Bahkan merekalah yang pertama kali membukukan hadis Nabi, dimulai dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, lalu diikuti oleh muridnya Malik bin Anas, kemudian diikuti oleh generasi secara berkesinambungan. Dan yang kedua, mengumpulkan pendapat para sahabat dan tabi'in, fatwa dan ketetapan mereka serta menjaganya dengan cara dibukukan dan dipelajari. Dan yang ketiga, aliran ini memiliki keutamaan besar ketika mampu mengarahkan pandangan kaum muslimin di setiap negeri untuk memberikan perhatian khusus. Dan yang keempat, madrasah ahli hadis ini telah mengokohkan sebuah munhaj ilmiah bagi ilmu fikih dan meletakkan dasar serta kaidah yang kemudian melahirkan kemandirian serta keunikan tersendiri bagi ilmu fikih selain ilmu-ilmu Islam lainnya. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Safiana. Dan materi selanjutnya yaitu Madrasah Ahli Ra'i. Yang pertama yaitu sejarah kelahiran Ahli Ra'i. Sebelum memasuki sejarah ini,
marilah kita bahas dulu apa pengertian dari aliran ahli ra'i ini. Nah, pada masa tabi'in, para ulama dibedakan menjadi dua aliran, yaitu Al-Hadis atau Madrasah Al-Madinah dan Al-Hadis Al-Ra'yu atau Madrasah Al-Kufah. Nah, Al-Hadis ini adalah golongan yang banyak menggunakan riwayat dan sangat berhati-hati dalam penggunaan ra'yu. Imam Malik berpendapat bahwa ijma' penduduk Madinah merupakan hujjah yang wajib diikuti. Dalam perkembangan selanjutnya, aliran ini terpecah seperti aliran Makkiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, dan Hanafiyah. Adapun ahli ra'yu ini lebih banyak menggunakan ra'yu ditambah dengan hadis. Nah, munculnya dua aliran pemikiran hukum ini semakin mempercepat perkembangan ikhtilaf dan pada saat yang sama semakin motivasi perkembangan hukum Islam. Kedua aliran ini masing-masing memiliki pendapat dan pengikut sendiri. Di sisi lain, munculnya dua aliran pemikiran hukum ini merupakan bukti bahwa dalam Islam terdapat kebebasan berpikir dan masing-masing saling menghargai perbedaan pendapat di antara mereka. Nah, Madrasah Al-Ra'i ini muncul dan berkembang di Kufah, tepatnya di Irak, yaitu sebuah negara yang tidak kalah hebatnya dengan Madinah dalam aspek perkembangan keilmuan, karena termasuk negara yang paling banyak disinggahi para pembesar sahabat. Madrasah ini dipimpin oleh Abu Hanifah, yang kepada Abu Hanifah inilah madrasah ini disandarkan, sehingga mazhab Hanafi merupakan mazhab ra'i yang jamak atau mazhab yang jamak dalam madrasah ra'i, yang masanya bersamaan dengan mazhab jamak dalam madrasah hadis, yakni mazhab Imam Malik. Ahli ra'yu ini termasuk dalam kelompok mujtahid-mujtahid Irak. Mereka memiliki pandangan yang jauh tentang maksud-maksud syariat. Dimulai dari Kufah yang mulai marak para pemalsu hadis, terutama dari kelompok Syiah Rafidah, sehingga ulama Kufah ini lebih hati-hati dan lebih selektif dalam menerima hadis. Kufah adalah suatu kota yang lebih ramai dibanding Hijaz. Kufah ini berdekatan dengan wilayah Persia yang sebelum memeluk agama Islam. Penduduknya sudah mempunyai peradaban dan cara berpikir yang maju, atau telah berpikir secara rasional. Di samping itu, Kufah merupakan pusat pergerakan kaum Syiah dan kaum Khawarij. Jadi di Kufah ini mengalami dinamika perubahan sosial yang lebih tinggi, yang menuntut pemikiran daripada sekedar mengandalkan teks hadis saja. Menurut ulama Kufah, hukum syariah memiliki makna logis atau yang dikenal dengan maq'ul al-makna, sehingga mereka berusaha meneliti alasan-alasan dari setiap penepatan hukum dan menggali hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan ulama Kufah mengikuti metode ijtihad guru mereka dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud yang dikenal mengikuti Umar bin Khattab yang banyak menggunakan daya analitis memperhatikan karimah, maqasid al-syariah dan pertimbangan kemaslahatan. Yang faktor penyebabnya, yang pertama yaitu para sahabat Nabi yang tinggal di Kufah tidak sebanyak yang tinggal di Hijaz, sehingga kekayaan hadis dan atsar yang mereka terima tidak sebanyak yang diterima oleh penduduk Hijaz. Kemudian faktor yang kedua, di Kufah ini seperti yang dijelaskan tadi, di Kufah mulai marak para pemalsu hadis, terutama dari kelompok Syiah Rafidah. Dan faktor yang ketiga yaitu di Kufah adalah kota yang lebih ramai dibanding dengan Hijaz. Selanjutnya, yang ketiga, corak fikih aliran ahli ra'i. Corak fikih aliran ahli ra'i ini yang pertama, para ulama ahli ra'yu memberikan perhatian khusus terhadap pencarian ilat al-hukum
dan hikmah al-tashri atau hikmah persyariatan. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa syariat Islam merupakan syariat yang makmul al-makna. Ia datang untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sehingga perlu dicari rahasia apa yang tersimpan dalam nas, yaitu berupa ilat yang diterapkannya syariah. Kemudian, sangat selektif dalam menerima hadis ahad. Ini dilakukan karena sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dan tidak takut berbicara dengan pendapat pribadi karena mereka telah menguasainya. Apalagi di Irak, menjadi negeri yang penuh dengan hadis palsu yang mengharuskan ulama untuk lebih selektif dalam menyaring sunnah. Kemudian, corak fikih aliran ahli ra'yi yang ketiga, yaitu penggunaan ra'yu tidak hanya sebatas pada masalah-masalah yang terjadi saja, akan tetapi juga terhadap berbagai permasalahan iftirodiyah atau masalah pengandaian yang belum terjadi, atau justru mustahil terjadi dan mereka sudah menuangkan logikanya di dalamnya. Kemudian, poin selanjutnya yaitu jajak ilmiah madrasah ahli ra'yi. Yang pertama, para ulama ahli ra'yi ini telah mengumpulkan hadis yang mereka hafal dari para sahabat yang sempat bertemu dengan mereka, termasuk fatwa, qada sahabat, sehingga mereka mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian, jajak yang kedua, para ulama ahli ra'yi ini berhasil mengeluarkan ilat hukum dan hikmahnya, termasuk kaidah hukum syariat, baik dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, para ulama ahli ra'yi telah berhasil menutup pintu bagi pemalsu hadis yang tersebar di Irak, karena mereka memberikan syarat dan kaidah yang ketat, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah mutawatir, untuk menerima sebuah hadis, sehingga dengan ini hancurlah semua langkah dan upaya para pemalsu hadis tersebut. Untuk materi yang ketiga akan dijelaskan kembali oleh Latifah Harahap. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya itu pengaruh kompetisi antara ahli hadis dan ahli ra'yi. Pada masa tabi'in, ini para ulama dibedakan menjadi dua aliran. Yang pertama, aliran hadis yaitu Madrasah Al-Madinah, dan yang kedua, ahli ra'yi, Madrasah Al-Kufah. Al-hadis adalah golongan yang banyak menggunakan riwayat dan sangat berhati-hati dalam penggunaan ra'yi. Imam Malik berpendapat bahwa ijma' penduduk Madinah merupakan hujjah yang wajib diikuti. Dalam perkembangan selanjutnya, aliran ini terpecah seperti aliran Makkiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah, dan Hanafiyah. Adapun aliran ar-ra'yi lebih banyak menggunakan ra'yi ditambah hadis. Munculnya dua aliran pemikiran hukum ini semakin mempercepat perkembangan ikhtilaf, dan pada saat yang sama semakin memotivasi perkembangan hukum Islam. Kedua aliran tersebut masing-masing memiliki pendapat dan pengikut sendiri. Di sisi lain, munculnya dua aliran pemikiran hukum ini merupakan bukti bahwa dalam Islam terdapat kebebasan berpikir dan masing-masing saling menghargai perbedaan pendapat di antara mereka. Masing-masing dari kedua mazhab fikih ini mempunyai pandangan yang berbeda dalam metode penggalian hukum. Meskipun demikian, kedua belah pihak sepakat bahwa sumber hukum utama adalah Alkitab dan Al-Sunnah. Semua hukum yang bertentangan dengan kedua sumber tersebut wajib ditolak dan tidak diamalkan. Dengan adanya perbedaan faktor yang memunculkan dua alirannya tersebut, maka dalam memutuskan hukuman akan sangat berbeda. Akan tetapi pada dasarnya tidak berarti bahwa fuqaha Irak tidak menggunakan hadis, dan pada dasarnya tidak berarti pembentukan hukum, dan juga tidak berarti bahwa fuqaha Hijaz tidak berhijaz dan menggunakan ra'yi. Karena kedua kelompok ini rahimahumullah pada dasarnya sepakat bahwa hadis adalah hujjah syariah yang menentukan dan ijtihad dengan ra'yi, yakni dengan qiyas.
Adapun kesimpulan yang akan dibahas oleh Septiana. Yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penjelasan materi mengenai Madrasah Ahli Hadis dan Madrasah Ahli Ra'yi tadi. Al-Hadis atau Sunnah dalam bahasa Arab yaitu diartikan sebagai tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat. Sedangkan Al-Ra'yi adalah menginterpretasikan ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang bersifat umum. Nah, penanaman dari kedua aliran antara hadis dan Ar-Ra'yi di sisi lain tidaklah mencerminkan bahwa aliran yang satu memakai hadis dan tanpa menggunakan ra'yi. Kemudian aliran yang lainnya menggunakan hadis. Kedua aliran ini pada kenyataannya tetap menggunakan dua model pengambilan hukum tersebut, yaitu dengan hadis dan dengan ra'yi. Hanya saja, keduanya ini berbeda dalam beberapa hal seperti pada kadar intensitas penggunaan ra'yi dalam istinbat hukum. Ahli ra'yi lebih melibatkan banyak menggunakan metode ra'yinya dibanding dengan al-hadis yang lebih banyak menggunakan hadis tentunya. Kemudian berbeda di segi pengambilan hukum. Dengan ar-ra'yi menurut orang Irak adalah dengan kisah, sedangkan menurut Hujaz adalah dengan masalah. Nah, pengertian yang kedua yaitu ahli hadis. Sesuai dengan namanya ini sangat mengutamakan penggunaan hadis ketimbang dari ar-ra'yi. Setiap permasalahan yang muncul, mereka mencari jawabannya di dalam Al-Quran. Bila tidak ditemukan, lalu mereka mencarinya di dalam hadis, meskipun berupa hadis ahad. Dan bila juga mereka tidak menemukannya, mereka mengeluarkan fatwa, akan tetapi mereka tunda dan mencarinya dalam ucapan jamaah sahabat dan tabi'in, terutama pendapat para khalifah ar-rasyid dan para khalifah lainnya. Nah, apabila dapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, maka lihat siapa yang paling wara dan paling banyak ilmunya. Bila masih ada juga perbedaan pendapat, maka mereka memilih pendapat yang lebih mendekati pemahaman mereka. Dengan demikian, hukum utama tidak diketemukan keterangannya. Demikianlah penjelasan mengenai Madrasah Ahli Hadis dan Madrasah Ahli Ra'yi. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami sebagai pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.